Ini kedengaran Ustazah. Ya. Bentar, laptopnya low ternyata baterainya. Astagfirullah, makanya jadi berpijak kepada ayat tadi ya, surat Al-A'raf ayat 179, bahwa manusia yang tidak menggunakan panca indera yang diberikan oleh Allah dan juga hati dan akalnya untuk memahami kebenaran, memahami ayat-ayat Allah, maka mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Dan Allah katakan mereka adalah orang-orang yang lalai. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Penguasa hari pembalasan. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Tuhan kami, ya Rabbi. Hatiku telah melihat Tuhanku, karena hijabku telah terangkat oleh takwa. Dan barang siapa telah terangkat hijab atau tirai antara dirinya dengan Allah, maka jelaslah dalam dirinya atau hatinya akan gambaran kerajaan bumi dan kerajaan langit. Jadi ketika kita sudah mencapai tingkatan takwa, maka kita akan mampu melihat dengan jelas bagaimanakah gambaran kekuasaan Allah, bagaimanakah gambaran kerajaan Allah di langit dan di bumi. Kita tidak terhijab. Kita mampu jadi begitu melihat gambaran kekuasaan Allah seperti tadi yang saya itu mampu membawa dia kepada perasaan, kepada paham kebesaran Allah, memahami kebesaran Allah. Jadi seperti Umar bin Khattab pernah dikisahkan ya, ketika beliau seperti Umar bin Khattab pernah dikisahkan ya, khalifah, beliau menjadi seorang khalifah. Mic-nya yang lain di mute ya, suara saya mantul ini. Mohon mic-nya yang lain di mute ya, suara saya mantul. Yang belum di mute, suara saya mantul. Jadi pernah dikisahkan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah ya. Pada waktu itu kaum muslimin sedang melakukan peperangan ya, melawan orang kafir. Beliau berada di Madinah sedangkan pasukan kaum muslimin berada jauh dari Madinah. Tetapi Umar bin Khattab ini mampu melihat bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin yang terjepit, sehingga beliau itu bisa berteriak gitu kan, memberikan komando mundur gitu ya. Nah itu ketika tingkat ketakwaan seseorang itu sudah levelnya tinggi dan luar biasa seperti Umar bin Khattab, maka akan hijab antara dirinya dengan Allah itu akan hilang. Ini adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki karomah, memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah karena tingginya tingkat ketakwaan. Sudah hampir jam 9, mau dilanjut atau stop? Ya, ini masih panjang materinya. Gimana teman-teman? Monggo silahkan. Lanjut. Kasihan teman-teman yang ini Mbak, waktunya lebih malam. Aja lah. Gimana? Lanjut atau stop? Dilanjut aja. Dilanjut aja biar tuntas, panjang ini masih jam 9 ini. Baik, saya lanjutkan dulu ya sebentar. Nah, itulah tadi beberapa inner journey yang sudah kita lakukan ya, melihat ke dalam diri walaupun ada beberapa gangguan teknis ya. Kita udah on gitu kan, emosi kita udah dapet, kelempar gitu. Ya qadarullah ini semuanya ya. Alhamdulillah kita masih bisa berlanjut. Nah, sekarang bagaimanakah dengan perjalanan hidup manusia? Ya, tadi sudah kita bersama-sama menyimak ya.
Banyak juga ayat-ayat Al-Quran itu yang memberikan refleksi ke dalam diri kita. Sekarang kita lihat fase kehidupan manusia, bahwa kita akan mengalami fase kehidupan, 5 fase kehidupan. Yang pertama adalah alam arwah, kemudian yang kedua alam rahim, alam dunia, alam kubur atau barzah, dan juga alam akhirat. Di mana ya alam yang sudah kita lewati tidak akan mungkin bisa kita ulang lagi, dan alam yang akan datang tidak bisa kita survei terlebih dahulu. Kita nggak bisa survei. Sebanyak apapun duit yang kita punya, setinggi apapun jabatan kita, sepanjang apapun gelar-gelar keduniawian yang kita punya, kita nggak bisa pesen dulu sama Allah gitu ya, pre-order, mau meninjau dulu bagaimana alam kubur dan bagaimana meninjau alam akhirat, kita tidak bisa. Kita sekarang berada di alam yang ketiga dan kita sudah melalui 2 alam. Yang kita sadar atau tidak, kita ingat atau tidak, 2 alam ini pernah kita alami, pernah kita lewati, dan itu tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Kita pernah dikumpulkan sama Allah di dalam alam arwah. Jadi kalau 1 ruh itu namanya ruh, kalau 2 itu namanya ruhan, kalau lebih dari 2 atau banyak ruh itu namanya arwah. Kita pernah berkumpul, kita pernah bertemu di alam arwah. Jadi kalau misalnya ya kita pernah menjumpai seseorang di jalan, kemudian kita ingat-ingat gitu ya, kayaknya pernah ketemu deh sama orang ini. Tapi di mana ya? Diingat-ingat terus, nyampe rumah diingat-ingat, nggak dapat juga. Berarti bisa dipastikan kita pernah bertemu di alam arwah. Pernah nggak mengalami yang kayak gitu? Ya, pernah ketemu orang kita kayaknya pernah tahu tapi nggak ingat-ingat. Nah, yakinlah bahwa kita pernah ketemu di alam arwah. Ya, kita pernah dikumpulkan sama Allah. Apa yang terjadi di alam arwah? Ada yang masih ingat? Ya, dari manusia pertama hingga nanti manusia terakhir yang akan Allah ciptakan hingga hari kiamat nanti, kita dikumpulkan sama Allah di alam arwah. Apa yang terjadi di alam arwah? Ada yang masih tahu? Ada yang sudah tahu? Apa yang dilakukan di dalam alam arwah? Saya nggak ingat, mana ada kita pernah bertemu di alam arwah. Sesuatu yang tidak kita ingat bukan berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi. Ya. Teman-teman, ada yang ingat dulu ketika belajar naik sepeda berapa kali jatuh? Ada yang ingat? Ya, ketika kita belajar berjalan, ketika kita belajar merangkak, berapa kali kita jatuh? Ada yang ingat? Gak ada yang ingat, mungkin masa kecil kita, masih bayi kita. Tapi bukan berarti ketika kita tidak ingat bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Sama, kalau kita merasa saya nggak ingat pernah ngapain aja di alam arwah. Tapi yakinlah ini pernah kita alami. Kita pernah dikumpulkan sama Allah. Dikumpulkan oleh Allah ya, kemudian Allah bertanya kepada kita. Alam arwah. Allah bertanya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi Allah bertanya itu, mengumpulkan kita semua di alam arwah. Wahai para ruh yang berkumpul di alam arwah. Allah meminta kesaksian kepada kita. Wa asyhadahum. Allah minta mereka kesaksian. Kalau kita bersyahadat, asyhadu, itu saya bersaksi. Tapi kalau asyhadahum, itu kita dimintai kesaksian sama Allah. Apa yang Allah tanyakan kepada ruh yang ada di alam ruh? Alastu bi rabbikum. Wahai ruh yang ada di alam ruh, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita bertanya, ya. Kemudian kita menjawab. Semuanya kita menjawab serentak. Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami.
Jadi kesaksian kita yang pertama, syahadat kita yang pertama adalah di alam arwah. Tetapi apa yang kita katakan ketika nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat? Kita berkata, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, ketika Allah minta pertanggungjawaban kepada kita atas penyelewengan ya syahadat kita selama kita hidup di dunia, kita berkata, ya Allah, kulo kesupen ya Allah, saya lupa ya Allah kalau dulu kami sudah pernah dimintai kesaksian di alam arwah. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami lalai ya Allah, kami lalai, kami lupa. Itulah syahadat kita pertama di alam arwah. Ya, jadi siapapun kita sudah pernah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ya, jadi kalau dikatakan tadi, ya, min duhurihim dzurriyyatahum gitu ya, tulang sulbi. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak cucu keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, tulang ekor. Jadi kalau kita meninggal, kemudian kita dikubur ya, kemudian jasad kita hancur, yang tersisa adalah tulang sulbi atau tulang ekor ini. Dan inilah nanti yang akan dibangkitkan ketika ya kiamat tiba, dibangkitkan dari tulang ekor ini, tulang sulbi ini. Jadi semuanya hancur, yang tersisa tulang sulbi. Inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal ya kita dibangkitkan oleh Allah ketika hari kiamat tiba nanti dari kubur kita. Jadi tulang sulbi. Nah sekarang pertanyaannya, untuk apa kita dimintai kesaksian sama Allah ya di alam arwah? Apa pentingnya kesaksian itu bagi kita? Apa pentingnya kesaksian itu bagi kita? Apa coba? Seberapa penting kesaksian itu? Kok kita sampai dikumpulkan semuanya arwah ya di alam arwah? Maka jawabannya adalah agar manusia tidak menuhankan sesuatu selain Allah. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apakah hanya syahadat yang kita dapatkan di alam arwah? Apakah hanya syahadat? Apakah kita hanya dimintai kesaksian? Tidak ada yang lain lagi yang Allah Allah lakukan kepada kita, para arwah yang sudah dikumpulkan oleh Allah di alam arwah itu? Apa ya selain syahadat? Ada yang sudah tahu? Ini, Allah juga menciptakan manusia di atas suatu fitrah, yaitu kecenderungan kepada Islam. Ini ayatnya, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah, dan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Jadi kita ya ditetapkan atas fitrah, yaitu kecenderungan kepada agama yang lurus. Itulah agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang Allah turunkan semuanya kepada para nabi dan rasul yang jumlahnya ribuan, yaitu adalah Islam. Karena Islam artinya adalah keselamatan. Jadi ini setiap bayi yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke atas muka bumi ini, mereka dilahirkan atas kondisi fitrah. Maka fa'abawahu, maka orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan mereka Yahudi, wa yunassiranihi, yang menjadikan mereka Nasrani, wa yumajjisanihi, yang menjadikan mereka Majusi. Jadi orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setiap bayi yang terlahir ya, itu nggak ada ceritanya walaupun dia misalnya hasil perzinahan, nggak ada ceritanya ini anak haram, nggak ada. Semua bayi yang dilahirkan ya ke atas muka bumi yuladu alal fitrah, mereka dilahirkan atas kondisi fitrah, suci, dan sudah dalam keadaan berislam, sudah dimintai kesaksian. Beda lagi dengan hukum perbuatan ya. Kalau perbuatan bapak ibu biologisnya ya tetap itu dosa. Tapi kalau bayinya itu nggak ada ceritanya anak haram, nggak ada.
Apa itu fitrah? Ya kalau bahasa ininya ya adalah default factory setting, standar settingan pabrik. Jadi dari sononya, dari pabriknya manusia itu sudah disetting di atas fitrah, dan fitrahnya itu adalah kecenderungan kepada Islam. Ya, jadi kalau misalnya kita beli HP gitu ya, itu kan biasanya kalau pertama kali beli masih segel gitu ya, itu kan standar settingan pabrik, default gitu ya, default factory setting. Jadi masih standar settingan pabrik, kemudian kita rubah-rubah kan itu ya, kita rubah-rubah. Makanya kalau misalnya kita ingin refresh atau di flash HP kita, pasti dikembalikan ke defaultnya, ya default di settingan pabriknya, gitu. Ya, nah standar settingan pabrik untuk manusia adalah disetting untuk berislam tadi. Yang mengganggu dan membelokkan fitrah manusia adalah faktor eksternal, orang tua, setan, dan lingkungan. Saya singkat-singkat aja ya. Nah ini dia ya. Bentar. Apakah konsekuensi dari fitrah manusia? Ini ya, ada di dalam hadis dikatakan bahwa siapa saja yang mengatakan raditu billahi robba, siapa saja yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, dan Islam sebagai dinnya, sebagai ideologinya, sebagai aturan hidupnya, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, maka wajib baginya surga. Nah ini tapi konsekuensinya berat ya. Ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya atau sistem hidupnya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, maka kita wajib terikat dengan seluruh aturan yang sudah Allah tetapkan melalui Rasulnya. Kan gitu ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini terjemahan dari itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Nah, konsekuensinya berat dari syahadat itu. Makanya ketika ada satu aturan, ada satu syariat Allah yang kita langgar, jangan-jangan di hadapan Allah kita sama seperti iblis. Gak peduli berapa banyak kebaikan amal soleh yang sudah kita lakukan, bisa ablasa, bisa lenyap. Inilah peta perjalanan hidup kita. Dunia yang kita bela-belain mati-matian ya, pergi pagi pulang malam gitu kan, tulang dibanting, keringat diperas, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk bela-belain dunia yang hanya sesaat saja. 60 atau sampai 90 tahun. Kalau lewat dari 60 berarti kita menjalani masa bonus. Kemudian kita akan masuk ke alam kubur. Kita menunggu di sini, Allahu a'lam bishawab, berapa lama. Kemudian kita akan dikumpulkan, dibangkitkan ke padang mahsyar yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Dalilnya ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat naik dan turun langit dan bumi yang kadarnya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Jadi akhirat ya, itu satu harinya bukan 24 jam, tapi 50.000 tahun ya, seperti kita hidup di dunia. Jadi satu harinya akhirat sama dengan 50.000 tahunnya dunia. Setelah itu the final countdown ya, kita akan memilih ke surga atau ke neraka. Inilah perjalanan hidup kita, the way to believe. Maka ini harus terjawab dulu. Ini namanya Uqdatul Kubro, 3 simpul besar, 3 pertanyaan mendasar. Bagi seorang mukallaf, bagi manusia yang sudah mulai berpikir, bisa berpikir, maka hal pertama yang harus dia tanyakan adalah min aina ji'tu, dari mana saya berasal? Limada ataitu, untuk apa saya hidup? Ila aina, kemana setelah hidup? Setelah mati, ya, akan kemana? Ini harus terjawab. Inilah pemecahan akidah Islam yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Ya. Dan
para ilmuwan barat, filosof barat, mereka untuk menjawab sebenarnya mereka untuk apa hidup di dunia butuh waktu ratusan tahun. Ya, para pemikir-pemikir barat itu karena mereka tidak dibimbing oleh akidah yang benar. Mereka membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjawab untuk apa sebenarnya manusia hidup, untuk apa sebenarnya manusia ada di dunia ini. Maka bersyukurlah kita, ya walaupun secara turunan gitu ya, kita berislam secara turunan gitu ya. Itu adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat keimanan. Apa jadinya kita kalau nggak punya iman, maka kita nggak punya tiket gitu kan, untuk kembali ke surga sebagai kampung halaman kita. Nah ini 3 pertanyaan mendasar ini. Dan akidah Islam memecahkan ini dengan cara yang cemerlang, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Dari mana asal manusia, untuk apa tujuan hidupnya, mau kemana setelah semuanya ini berakhir. Dijawab dengan cemerlang oleh akidah Islam. Dan bahwa di sini ada hubungan penciptaan dan ada hubungan hisab. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah berserta seperangkat aturan yang sudah lengkap. Jadi nggak perlu buat aturan-aturan sendiri, wahai manusia. Jangan sombong kalian. Siapa yang paling tahu kalian? Kan gitu. Seolah-olah Allah bertanya secara retoris kepada kita, Innil hukmu innalillah. Apa hukmal jahiliyatu ya begun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Itu kan Allah bertanya secara retoris kepada manusia. Apa hukmal jahiliyatu ya begun? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Apakah hukum jahiliyah itu yang kalian inginkan wahai manusia? Waman ahsanu minallahi hukman. Ya, siapakah yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi nggak perlu buat aturan sendiri, udah lengkap aturan Islam di sini. Dan kita nanti akan dihisab oleh Allah atas kelalaian kita atau keterikatan kita dengan aturan Allah itu. Dihisab. Jadi ada hubungan penciptaan dan ada hubungan hisab. Kecil, penghuni bumi yang juga kecil ini, kalau kita perhatikan, bumi tidak ada tali yang menariknya ke atas dan tidak ada tiang yang menyangganya di bawah, tetapi berputar-putar ya sampai batas waktu yang Allah tentukan. Tidak ada talinya dan tidak ada penyangganya. Mengambang, mengapung di jagat raya dan semua benda-benda langit seperti itu. Jika Allah mau melihat kedurhakaan manusia dan kesombongannya, mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan bumi. Tidak usah menunggu hari kiamat. Sekali lagi ini adalah kesempatan waktu yang masih Allah berikan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Kita diberikan waktu untuk bertobat, kita diberikan waktu untuk memperbaiki diri, kita diberikan hilang lagi ya screen. Aduh, Masya Allah. Udah tadi hilangnya ya? Tidak, Ustazah. Saya jelas Ustazah, musik dan suaranya Ustazah jelas. Di sini jelas. Subhanallah. Ini pesertanya masih full ini? Atau sudah banyak yang live? Kita kayaknya perlu sambung ini. Jelas. Masih full. Pesertanya masih full. Masih full. Cuma beberapa jam Keluar masuk, kelempar. lempar. Ya sebentar, ini kok nggak bisa apa namanya screen lagi ya? Subhanallah. Padahal ini udah udah kecil, ini kok bisa gede ya? Terlalu kencang musiknya ya tadi ya. Ini kok nggak bisa share screen ya saya, coba bentar. Harus masuk ke manakah? Nggak ada ininya. Mana full screen-nya ini? Jadi kecil. Coba co-host minta tolong dibantu.
kita masuk ke ini. Nggak bisa share screen, nggak ada ininya. Oh ini kali. Kok nggak ada ini fasilitasnya? Nggak ada tulisan full screen? Talia mohon bersabar karena memang ini virtual ini begini kendalanya ya, nggak bisa full kita untuk ini. Kok nggak bisa ini ya, nggak muncul share screen-nya. Oh. Apa Ustazah meskipun nggak full, yang penting itu kelihatan sih. Ya, tapi saya nggak ada tulisan share screen, nggak bisa nge-share ini. Oh. Di pojok kanan atas Ustazah, kita tanda X. Saya ini dulu kali. Kaget harus disunat. Kami nggak apa-apa. Yes, astagfirullah. Aduh. Mana ini ya? Oh, masih kelihatan. Nggak ada tulisan share screen-nya ini, ketutup ini. Aduh, subhanallah. Coba kita ini lagi deh. Ditutup dulu, Bu. Ditutup dulu anunya. Ditutup dulu materinya, kemudian dibuka ulang. Ini udah ya, udah tampil ya. Sudah ya? Ini kelihatan dan tampil. Ya, sudah. Harus menjadi patokan dan landasan kita di dalam kehidupan. Nah, ini ya. Kelengkapan ajaran Islam mencakup 3 dimensi. Jadi mau apapun masalahnya, mau apapun persoalannya, mau apapun yang kita tanyakan, jawabannya ada di dalam Islam. Ya, lengkap. Nah, ironisnya yang dipahami oleh umat Islam itu hanya dimensi 1. Kebanyakan dimensi 1. Dimensi 2-nya juga hanya sebagian. Mereka memahami Islam itu cuman akidah, rukun iman, ya, rukun Islam dan akhlak. Nah, ini dicoret dan ini sebagian juga dicoret. Inilah ironisnya dunia Islam sekarang, sehingga banyak sekali dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka masih butuh untuk dipahamkan. Inilah peran kita ya. Kita mengambil peran di sini untuk mengajak mereka memahami Islam, memahami kelengkapan dan kesempurnaan ajaran Islam, sehingga hidup mereka akan lebih terarah dan mengerti bagaimanakah solusi untuk memecahkan persoalan kehidupan mereka. Ya, sepertinya cukup di situ dulu ya, karena waktunya sudah jam 9:30. Udah 2 jam setengah saya ini. Ini kalau dilanjutin bisa 5 jam sampai akhir. Jadi mungkin insya Allah kita akan bersambung ya, karena memang waktu yang terbatas. Kalau saya sih kuat-kuat aja, pesertanya takut nggak kuat. Ntar saya dibiarin ngomong sendiri lagi. Ini masih panjang ke belakang. Ya. Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini ya, karena waktunya ya. Iya, Ustazah. Ya, monggo kepada host, saya kembalikan kepada host. Masya Allah gitu ya, materi yang sangat luar biasa, membuat beler hidung, menguras air mata gitu ya. Mudah-mudahan hati-hati kita ini termasuk hati yang lembut gitu ya, sehingga bisa mudah menerima kebenaran seperti itu. Mungkin karena sudah malam ya, mohon maaf Afwan, minta ridho karena melewati akad waktu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup gitu ya. Jadi nanti Ustazah Febi bisa
menjelaskan dengan detail itu. Kasihan yang dari Jayapura ini. Ya. Gitu aja nggih Ustazah. Untuk Nggih. pertanyaan di WA group aja nggih. Ya, Jadi biar kita di- pending, insya Allah nanti kita ada lanjutan ya. Nggih, session kedua. Nggih. Itu ya. Doanya langsung Bunda Febi. Ya, doanya juga lumayan panjang, saya doa biasa aja, nggak usah pakai renungan ya. Nggak cukup. Nggih. Supaya kita, gimana nih dari share screen nih? Oh ini udah. Ya. Sebenarnya doanya panjang banget, tapi ini kita langsung ini aja ya, doa biasa. Apa mau doa yang panjang? Sambil renungan nggak usah ya, langsung aja ya. Baik teman-teman rahimakumullah yang diridhoi oleh Allah ya. Alhamdulillah sampai detik hari ini, sampai detik malam hari ini ternyata masih ada 46 peserta yang stay tune. Mudah-mudahan yang mematikan kamera tidak tidur ya. Saya nggak ditinggal tidur ya. Tidur nggak nih yang matiin kamera, nggak kan? Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing enggak Mbak, insya Allah enggak tidur. Enggak tidur Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama kita sharingkan dari jam 7 tadi ya hingga jam setengah 10 pas ini sekarang 21.30 waktu Indonesia Barat terhitung sebagai amalan pahala kita di sisi Allah ya. Makanya kita harus sama-sama meluruskan niat bahwa kita hadir di sini bukan hanya sekedar ingin intip-intip gitu ya, tetapi kita memang ingin menimba ilmu. Sekali lagi saya sebagai orang yang sangat miskin ilmu, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Dan ini keterbatasan kita karena kita berjumpa secara virtual ya. Kalau secara live biasanya kita nggak putus-putus seperti ini sehingga emosinya lebih dapat lagi. Tapi nggak apa-apa, at least ya, minimal kita sudah bisa bukannya hingga 2,5 jam ini. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya. Karena memang materi saya ini kemasannya sebenarnya 2 hari training gitu. Jadi nggak akan mungkin bisa tercover kalau cuman semalam gitu, nggak bisa tercover gitu. Ya itu saja, monggo mari kita tundukkan hati kita akses kerendahan hati kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini terhitung sebagai amal ibadah di sisi kita dan membawa pengaruh yang positif kepada perjalanan kehidupan kita yang akan datang. Jangan lupakan apa yang sudah kita dapatkan bersama di sini ya. Jangan dilupakan dan diingat-ingat, nanti insya Allah juga ada ininya ya, ada rekamannya yang bisa dilihat berulang-ulang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ummatin sayyidina Muhammadin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yasumuna shauma ramadan wa yuhajjuna al-baital haram wa yujahiduna fi sabilillah
wa yahmiluna da'watal islamiyata li isti'nafil hayatil islamiyah bi iqamatil khilafah. Allahumma inna nas'aluka daulatan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlahu wa tudillu bihal kufra wa tughyana wa nafaqa wa ahlahu warzuqna fiha karamatad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilan farzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya kembalikan kepada host ya. Nanti di ujung izinkan saya nge-share ini ya, lagu Damai Bersamamu ya. Monggo silahkan host. Saya buka-buka ini ya dulu. Okay. Alhamdulillah ya, semua rangkaian acara telah kita lewati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah gitu ya, dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Febi tadi. Ada salah silapnya kami mohon maaf gitu ya. Akhirul kalam kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman kehadirannya. Semoga menjadi amal solih ya apa yang kita lakukan. Monggo. Saya mohon maaf kita ya. nanti ada sesi foto dulu ya. Belum ditutup. Kenapa?